Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Nurmilawati dari Universitas Ahmad Dahlan, kelas PGSD 4A, dengan NIM 20000005046. Perkenankan saya di sini untuk mempresentasikan lembar kerja mahasiswa praktikum sifat cahaya. Anda pasti sudah sering melihat pelangi seperti gambar. Pelangi biasanya muncul setelah hujan disertai panas. Bagaimanakah proses terbentuknya pelangi? Apakah pelangi dapat dikategorikan sebagai peristiwa optik? Apa kaitan pelangi dengan sifat cahaya? Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah melakukan kegiatan pada LKM ini. Tujuan praktikum. 1. Membuktikan sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa sehari-hari. 2. Menganalisis fenomena sehari-hari yang menunjukkan penerapan sifat cahaya. Alat dan bahan. Gelas sebagai wadah air jumlahnya 1. Air sebagai perantara berjumlah 1. Pensil untuk ditempatkan di dalam air jumlahnya 1. Senter, alat percobaan jumlahnya 1. Prosedur kerja. Yang pertama, Anda telah mempelajari kegiatan pembelajaran 6 tentang sifat cahaya dan alat optik. Pada proyek kali ini, Anda diminta mengamati lingkungan sekitar dan menemukan berbagai fenomena yang menunjukkan sifat cahaya. 2. Lakukan eksplorasi terhadap fenomena atau peristiwa tersebut dan berikan penjelasan secara lisan. 3. Jika Anda tidak dapat menemukan fenomena alami yang mewakili sifat cahaya, maka lakukan percobaan sederhana menggunakan alat dan bahan yang mudah Anda temukan. Yang keempat, dokumentasikan kegiatan Anda dalam bentuk foto dan video. 5. Editlah foto dan video tersebut menjadi satu video utuh berdurasi maksimal 15 menit yang berisikan penjelasan Anda tentang sifat cahaya. Yang keenam, upload hasilnya pada Google Classroom. Yang ketujuh, selain itu, tuliskan pula hasil pengamatan Anda pada tabel hasil pengamatan di bawah ini. Hasil pengamatan. Sifat cahaya, yang pertama merambat lurus, peristiwa sehari-hari adalah sinar matahari dan senter. Manfaatnya, sinar matahari untuk menyinari bumi dan senter membantu penerangan. Sifat cahaya yang kedua adalah dipantulkan. Contohnya, pemantulan cahaya di air. Fungsinya menerangi ruang di sekitarnya. Sifat yang ketiga, menembus benda bening. Contohnya, cahaya yang menembus benda bening. Fungsinya, cahaya senter menembus air di dalam gelas bening. Sinar matahari masuk ke dalam ruangan melalui kaca yang bening dan menerangi seisi ruangan. Sifat yang selanjutnya adalah dibiaskan. Pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Kolam yang tampak dangkal karena airnya jernih. Fungsinya adalah pembuatan periskop. Sifat yang selanjutnya adalah dapat diuraikan. Contohnya adalah pelangi. Kemudian, bagian diskusi. Yang pertama, pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung karena sifat cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil, agar semua objek yang terpantul dapat tertangkap dan masuk sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung. Yang kedua, pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Ketika gelombang atau sinar cahaya kecepatannya berubah, ketika bergerak dari satu medium ke medium lain, maka arah sinar cahaya juga dapat berubah atau membelok akibat perubahan kecepatan pada medium berbeda ini. Sifat gelombang ini disebut refraksi atau pembiasan. Yang ketiga, Randy sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randy bercermin di depan cermin, rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randy pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Bentuk dan sifat bayangan Randy pada cermin itu adalah mayat, tegak, dan sama besar, karena Randy bercermin pada cermin datar. Cermin datar berupa bidang datar seperti garis lurus, maka cermin datar memiliki sifat bayangan mayat, tegak, dan sama besar. Maya berarti bayangan semu atau tidak nyata. Bayangan pada cermin datar akan sama besar dan jaraknya dengan ukuran dan jarak benda. Yang keempat,
Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Berdasarkan konsep cahaya, bagaimana cara Anda menjelaskan sifat-sifat cahaya pada fenomena terjadinya pelangi ini kepada peserta didik di sekolah? Uraikan langkah yang menurut Anda paling efektif. Matahari membiaskan sinarnya ke tetes-tetes atau air dan menghasilkan warna-warni indah yang terpisahkan. Saat proses pembiasan, sinar matahari terjadi, cahaya dibelokkan berpindah dari satu tempat dari arah lain dari perjalanan satu medium ke medium lainnya. Yang dimaksud adalah medium udara ke air. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Yang kelima, kaitkan hasil pengamatan Anda terhadap sifat cahaya. Analisislah bagaimana yang menurut Anda berpotensi untuk menimbulkan miskonsepsi kepada siswa SD. Jelaskan jawabanmu dengan disertai data pendukung. Miskonsepsi pada siswa dalam pembelajaran sifat-sifat cahaya sering mengalami pada bagian dibiaskan karena siswa jarang menjumpai atau melihat secara langsung dan jelas fenomena alami tentang pembiasan cahaya, sehingga tidak mudah untuk siswa memahaminya. Bagian kesimpulan. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat menambat dalam ruang hampa. Cahaya sebagai gelombang energi memiliki sifat atau karakteristik yang dapat dijadikan sebagai tujuan dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat cahaya ini memiliki perbedaan dengan bentuk energi lain, seperti bunyi, getaran, dan sebagainya. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kaca cembung, dengan bayangan yang dihasilkan dan tangkapan cahayanya digunakan untuk kaca spion, cermin, dan bayangan yang dihasilkan, dan juga menghasilkan fenomena yang indah seperti misalnya pelangi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.